Ya, untuk mengulas bergabungnya Ketua Barikada Gus Dur Yeni Wahid untuk mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD, kami sudah bersama Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi. Selamat malam, Mas Pangi. Malam, Mas David. Ya, Mas Pangi, ini bagaimana tanggapan Anda ini dengan dukungan keluarga Gus Dur kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD? Saya pikir ini akan menambah kekuatan energi baru ya untuk pasangan Ganjar Mahfud. Jadi ini menurut saya kita tidak bisa anggap remeh ya bagaimana kekuatan politik grassroots akar rumputnya Yeni Wahid. Salah satunya adalah DNA-nya Gus Durian. Jadi ini akan bisa menambah kekuatan baru untuk di posisi penetrasi atau wilayah pertempuran battleground atau zonasi wilayah pertempuran yang utama yaitu di Jawa Timur. Jadi saya pikir ini sosok yang cukup bagus untuk bagaimana kolaborasi, bagaimana membuka akses. Saya pikir Yeni Wahid salah satu yang mengerti bagaimana cara untuk mengambil empati, memenangkan hati rakyat Jawa Timur, dan bagaimana kemudian membuka kunci atau gembok istana yang ada di Jawa Timur, karena Jawa Timur termasuk provinsi kunci. Selain ada di situ, selain ada namanya Mahfud MD, ada juga irisan. Kita tahu bahwa Yeni Wahid ini adalah bukan sembarangan ya, artinya beliau kan anak dari Gus Dur ya. Jadi ini sangat penting menurut saya. Ini akan menambah energi baru, menambah kekuatan baru, menambah tambahan angin segar bagi pasangan Ganjar Mahfud dengan bergabungnya Yeni Wahid, terutama untuk memastikan atau melakukan penetrasi atau menjadi juru kunci membuka suara di Jawa Timur. Ini menjadi penting. Tentu saja akan menjadi kesulitan bagi pasangan Caimin karena ada lawan tanding yang sebanding. Saya nggak tahu nanti Kofifa kemana gitu. Kalau Kofifa juga tarung, ini akan menjadi lapangan yang cukup kompetitif. Pertarungannya akan luar biasa, persaingan akan ketat karena di situ ada Caimin, ada kemudian Mahfud MD, ada Yeni Wahid, ada Kofifa. Ini akan menjadi wilayah pertempuran yang cukup menarik, konteksnya di lumbung elektoral, salah satunya adalah Jawa Timur. Kalau Anda katakan bahwa ini ada tiga orang gitu, tiga pihak ini yang mungkin menjadi kubu. Yang ini kalau Kofifa ternyata mendukung koalisi yang lain, ini akan menjadi sangat seru sekali. Nah, tetapi seberapa besar dari kubunya Barikada Gus Dur yang dipimpin oleh Yeni Wahid ini akan mempengaruhi elektabilitas atau suara bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ya, artinya kan ini tergantung seberapa besar juga magnet dari Yeni Wahid. Karena ini akan berebut pengaruh, berebut magnet, berebut suara. Tidak mudah memang untuk misalnya Yeni Wahid akan menjadi lawan tanding apakah sebanding dengan Caimin atau dengan Mahfud MD. Mahfud MD sebetulnya kan bagian dari pasangan yang berjuang untuk kontestasi di Jawa Timur. Nah, dengan adanya kekuatan tambahan seperti Mahfud MD, kemudian Yeni Wahid, apalagi misalnya kalau Khofifah juga gabung, ini akan berhasil menurut saya akan menyulitkan langkah politik dari Caimin, PKB, dan kekuatan irisan NU yang bisa saja itu agak menyulitkan langkah untuk mendulang elektoral khususnya di provinsi kunci yaitu Jawa Timur. Dengan masuknya kekuatan seperti Yeni Wahid, kemudian ada nanti namanya Khofifah, atau kemudian ada namanya Mahfud MD gitu. Jadi mereka akan berupaya semaksimal mungkin karena bagaimanapun kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatannya yang pendekatan kampanye umum yang dilakukan di provinsi-provinsi lain. Ada cara, ada seninya, ada cara membuka gembok atau masuk ke pesantrennya saja atau ke kiainya atau ke NU-nya. Mengambil itu tidak bisa hanya kampanye model-model biasa. Jadi perlu ada maintenance khusus. Nah, saya pikir Yeni Wahid mengerti betul soal jeroan, soal selera, soal bagaimana mengunci suara-suara di Jawa Timur supaya split, tidak signifikan, tidak dominan itu dikuasai oleh Caimin maupun PKB khususnya di Jawa Timur. Tantangannya tidak gampang karena memang kursi PKB di Jawa Timur itu nomor 1. Nah, itu kekuatan yang dimiliki oleh, nah sementara
kontrol atau kendali penuh PKB hari ini masih ada di tangan dinginnya Caimin gitu. Nah, tentu ini akan berupaya juga bagaimana kemudian merebut kantong-kantong suara, bagaimana memastikan bahwa Yeni Wahid mampu kemudian membuat lapangan itu kembali menjadi wilayah pertarungan yang kemudian Jawa Timur itu bisa diimbangi walaupun tidak menang. Karena hari ini Ganjar pasti sudah berusaha bagaimana Jawa Timur itu menang. Nah, kalaupun tidak menang harus berimbang. Karena di Jawa Tengah posisi Ganjar juga ada kanibal baru. Karena Jawa Tengah itu ada yang namanya Jokowi efek dan Gibran yang juga akan tarung mengambil suara Ganjar Mahfud yang sebetulnya kalau tidak ada Jokowi, tidak ada Gibran atau tidak ada Prabowo di situ kan suaranya Mas Ganjar di Jawa Tengah itu kan solid, harusnya signifikan, tidak terbelah, menang. Nah, sekarang ada challenge, ada tantangan adanya mesin partai yang akan bertarung dengan Jokowi efek dengan mesin partai PDIP. Nah, kalau misalnya Jawa Timur itu juga tidak bisa berubah, tidak signifikan, itu juga agak membahayakan pasangan Ganjar Mahfud. Oleh karena itu saya pikir dengan masuknya Yeni Wahid itu memberikan optimisme, memberikan angin segar, memberikan level confidence-nya pasangan Ganjar Mahfud itu bisa minimal kita tahu Gus Durian loyalitasnya tidak ganda. Bagaimana kita paham bahwa grassroots-nya, bagaimana kemudian pengaruh Gus Dur itu masih kuat di Jawa Timur. Nah, ini paling akan menjadi keberkahan bagi pasangan Ganjar Mahfud, menjadi kekuatan tambahan, menjadi energi baru, dan menjadi akan ada suntikan elektoral baru yang dipompa dari KPWN kemahiran bagaimana Yeni Wahid nanti untuk memastikan bahwa suaranya NU atau suaranya grassroots atau warga Nahdien itu bisa strike ticket voting signifikan dan dominan memilih Ganjar Mahfud. Kalau kita bicara angka begitu ya Mas Panggi, kalau dalam beberapa bulan terakhir survei itu menunjukkan bahwa suaranya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD di Jawa Timur sebenarnya sudah melampaui bahkan di angka 43%, lalu Pak Prabowo di sana 33% dan sisanya ke Caimin dan kemudian Mas Anies. Tetapi masih ada orang yang masih menunggu, wait and see, masih sekitar belasan persen. Nah, angka yang 43% itu dari hampir rata-rata hasil survei, apakah itu sebenarnya sudah menggambarkan sebenarnya dukungan dari Nahdliyin atau Gus Dur ini, barikade Gus Dur, atau ini akan menambahkan dari angka itu? Mestinya dengan adanya Yeni Wahid bergabung belakangan, itu kan akan ada kemungkinan warga Gus Durian itu akan mengikuti langkah politik atau mengikuti garisnya Yeni Wahid. Dengan demikian tentu akan ada penambahan suara untuk pasangan Ganjar Mahfud. Kalau misalnya memang setiap keputusan NU kultural itu selalu mengikuti apa yang diputuskan oleh struktural, kemudian warga Nahdien juga mengikuti. Tapi ada challenge juga, tantangan bahwa belum tentu juga bahwa warga NU itu akan mengikuti keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau struktur NU gitu. Nah, tetapi sebetulnya mungkin bisa jelaskan kenapa tidak serta-merta ketika Mbak Yeni memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, lalu kemudian Nahdliyin belum tentu semuanya ikut mendukung. Kenapa alasannya? Ya, karena memang kecenderungan pemilih NU itu ada kemungkinan menurut saya di 2024 itu berbeda dengan 2009. Artinya pemilihnya makin rasional. Warga NU itu makin mandiri. Artinya tidak serta-merta apa yang diputuskan oleh Yeni Wahid atau yang diputuskan oleh Mahfud atau oleh Caimin, itu irisan kekuatan NU-nya kemudian serta-merta akan diikuti oleh warga NU. Karena ada juga tren perilaku pemilih yang kian rasional. Mereka punya preferensi yang mandiri, tidak serta-merta gitu. Tapi ini perlu diuji juga. Jadi sekarang adalah penambahan suaranya Ganjar Mahfud itu kan cukup bagus ya. Tetapi nanti perlu diukur juga. Saya melihat bahwa kecenderungan partai nanti apakah cenderung di Jawa Tengah itu apakah akan memilih Ganjar atau Anies atau Prabowo. Karena rata-rata kan persepsinya PKB itu cenderung ke pasangan Anies Caimin. Tapi itu belum tentu juga karena
putusan apalagi NU struktural itu serta merta akan diikuti oleh warga Nahdien. Nah, apa yang diputuskan anggaplah misalnya kenapa kemudian ada Caimin sebagai irisan kekuatan NU-nya, kemudian ada Mahfud sebagai irisan kekuatan NU-nya, kemudian ada Yeni Wahid, kemudian ada Khofifah, jangan lupa. Khofifah juga tidak main-main, dia adalah gubernur, beliau adalah musliman NU, beliau juga punya grassroots. Apakah betul nanti akan diikuti oleh warga NU Nahdien? Kalau misalnya pemilihnya makin rasional dalam tren perilaku pemilih, tapi kalau kemudian ada split nanti, artinya itu tidak belum tentu maksimal gitu, karena harus lagi-lagi kembali bagaimana untuk meyakinkan warga-warga sarungan warga Nahdien ini, warga-warga di pesantren, artinya bagaimana mengunci, memastikan, membuka gembok, mempengaruhi kiai-kiai ini kan nggak gampang. Ya, jadi baik. itu maintenance khusus. Ya, baik. Mas Pangi, mungkin singkat saja terakhir. Ini kan Mbak Yeni Wahid ini mendukung Ganjar Mahfud ya. Artinya tidak sejalan dengan dukungan partai suami yang setahu saya masih di PSI, setahu saya masih di PSI. Apa artinya split decision ini? Iya, kalau ini juga menarik sih. Kalau saya nggak tahu informasi itu, tetapi Yeni ya tentu memutuskan kenapa Ganjar Mahfud juga sebetulnya menarik. Kenapa tidak bergabung ke Prabowo Gibran gitu. Kenapa tidak bergabung ke Caimin? Kalau Caimin saya juga udah nggak kaget sih. Kenapa Yeni tidak bergabung ke Anies Caimin? Tetapi tentu ini menjadi hal yang menarik. Apa kalkulasi hitung-hitungan? Kenapa Ganjar Mahfud menjadi menarik bagi Yeni Wahid untuk bergabung ketimbang pasangan calon yang lain? Artinya mungkin saja Yeni Wahid membaca potensi pertama adalah irisan PDIP-nya, yang kedua adalah irisan, bisa saja karena irisan Jawa Timurnya, bahwa memang Yeni Wahid sudah punya hubungan yang cukup baik ya dengan Ganjarnya, atau karena pertimbangan betul-betul melihat peluang kemenangan gitu. Kan nggak mungkin orang untuk bergabung kalau nggak ada harapan menang, nggak mungkin bergabung kalau tidak ada kepastian gitu. Jadi ini juga akan merubah peta di Jawa Timur. Kemungkinan Jawa Timur itu bisa saja hadirnya Yeni Wahid itu akan mengkanibal ya suaranya Ganjar, suaranya Anies Caimin. Nah, yang bisa membuat split atau membuat pemilihnya Anies Caimin itu tidak solid, tidak signifikan ke Anies Caimin, salah satunya adalah tokoh sentralnya, magnetnya ada pada Yeni Wahid. Baik, pertanyaan yang sama juga nanti akan saya tanyakan kepada Mbak Yeni Wahid. Mungkin akan menjadi seru sekali nih ya, dialog pada malam hari ini, dan juga kontestasi Pilpres kali ini tentunya akan semakin seru. Terima kasih Mas Pangi Syarwi sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam, Mas.